Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin, yaitu tentang teks biografi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu tatap muka. Kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan KD 3.15 ya. Yaitu kalian harus bisa menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Kemudian materi yang harus kalian pelajari, cara penyajian teks biografi, kemudian kaidah kebahasaan dari teks biografi itu sendiri. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu biografi, kemudian apa itu bedanya biografi dan autobiografi, kemudian ada cuplikan biografi dari Bapak B.J. Habibie. Kalian juga sudah mempelajari tentang strukturnya. Kali ini kita akan membahas tentang cara penyajian dari teks biografi itu sendiri serta kaidah kebahasaannya. Ibu mulai. Jadi pola penyajian karakter unggul dari tokoh. Kita kan bahas tentang biografi, pasti ada tokoh yang dibahas di sana. Di mana biografi itu pasti menyajikan karakter-karakter unggul. Maksudnya karakter yang bisa kita teladani. Di mana ketika kita baca biografi, membaca biografi pasti yang kita ambil adalah teladannya atau karakter-karakter yang baik yang bisa kita teladani. Pola penyajiannya ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya itu penulis langsung menyebutkan karakter tokohnya ya. Kalau tidak langsung bisa melalui dialog tokoh lain ataupun melalui deskripsi tindakan dari tokoh. Jadi ketika kalian disajikan sebuah biografi, pasti di dalamnya bagian isi akan disajikan karakter-karakter dari tokoh, entah itu disampaikan secara langsung, artinya penulis langsung menyebutkan karakter tokoh yang disampaikan atau secara tidak langsung. Nah, ini contoh dari penyajian karakter unggul tokoh secara langsung. Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian juga ada. Kalau disajikan secara langsung berarti kan si penulis langsung memberikan karakter dari tokoh itu, menuliskan karakternya. Contohnya di sini. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Nah, dengan langsung dituliskan kalau B.J. Habibie itu menjadi sosok panutan ya toh yang bisa menjadi kebanggaan. Nah, ini jika ditulis secara langsung ya. Kalau ditulis secara tidak langsung, yang pertama ada melalui dialog tokoh. Melalui dialog tokoh, contohnya di sini. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Ini kan disampaikan oleh tokoh itu sendiri. Ya, berarti di sini kita bisa tarik simpulan kalau disajikan secara tidak langsung kita harus bisa menarik simpulan kira-kira karakter tokoh itu seperti apa. Di sini disajikan sebuah kutipan dialog tokoh. Dapat kita simpulkan bahwa tokoh itu mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Bisa dilihat ini. Saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Nah, ini kan contoh dari karakter tokoh kalau dia itu memiliki jiwa kemanusiaan yang besar. Kita lanjutkan ya. Secara tidak langsung ada melalui dialog tokoh lain. Nah, kalau melalui dialog tokoh lain berarti orang lain yang menyampaikan bagaimana karakter si
tokoh. Contohnya di sini, semua anak mama tidak manja dengan uang sebab kami tidak punya uang. Tutur Mama Nel. Di sini yang bicara adalah Mama Nel. Ini menyebutkan bahwa anak-anaknya itu bisa mengerti keadaan orang tuanya. Dia tidak manja, kemudian dia juga mengerti bagaimana kondisi orang tuanya. Ini kalau melalui dialog dari tokoh lain. Selanjutnya, melalui deskripsi tindakan dari tokoh. Jadi penggambaran dari tokoh itu sendiri. Kita mulai di sini. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Dapat kita simpulkan kira-kira apa itu karakter tokohnya? Yang dapat kita ambil, yang dapat kita teladani, kalau tokoh dalam cuplikan tersebut adalah tokoh yang memiliki semangat belajar yang tinggi, semangat bekerja keras, kemudian dia orang yang tekun. Nah, itu kalau melalui deskripsi tindakan tokoh. Jadi kalau secara tidak langsung kita harus mencari simpulannya sendiri, kira-kira karakternya seperti apa. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi pola penyajian karakter unggul tokoh itu ada dua, secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung mudah, kita bisa langsung melihat dalam cuplikan tulisannya. Kalau secara tidak langsung kita harus menyimpulkannya sendiri ya. Nah, di sini ini menentukan kepribadian unggul dari tokoh biografi. Di sini masih sama, kita mencari tokoh yang ada di buku paket karya yaitu B.J. Habibie. Nah, di sini kalau kita lihat kepribadian unggulnya seperti apa. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan. Ini berarti pengungkapan secara langsung. Kepribadian unggulnya apa? Menjadi sosok panutan. Ini ketika musim liburan ini berarti secara deskripsi kepribadian unggulnya adalah dia seorang pekerja keras demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya. Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Ini kan dari dialog tokoh lain ya toh. Berarti ini adalah berbakti kepada orang tuanya. Ini kalau kita menentukan kepribadian unggul dari tokoh biografi. Sudah, jadi pola penyajiannya kita sudah bahas. Selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan dari teks biografi. Ada berapa ini? Ada 6 kaidah bahasaan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kaidah kebahasaan dalam teks biografi yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata adjektiva atau kata sifat. Kemudian menggunakan kata kerja pasif. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Jadi itu tadi kaidah kebahasaan dari teks biografi ada 6, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan kepribadian unggul dari tokoh biografi. Loh, ini tadi sudah ya. Sebentar. Nih, menggunakan pronomina atau kata ganti. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Yang digunakan dalam teks biografi itu biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, beliau, ya. Tidak menggunakan kata aku, atau kami, atau saya. Biasanya yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, oke, begitu biasanya dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Ini kata ganti yang digunakan, si jenius dengan kata ganti menunjukkan orang ketiga. Oke, ini kan sebutannya. Dia. Kita lanjutkan menggunakan kata kerja tindakan. Itu sudah jelas ya, sudah sering Ibu jelaskan. Kata kerja tindakan itu adalah kata kerja di mana subjek melakukan sebuah tindakan.
bisa terlihat ya. Belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain sebagainya. Kalau kata adjektiva itu kata sifat, biasanya mendeskripsikan watak tokoh. Bisa itu jenius, ulet, tekun, dan lain sebagainya. Menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu kata kerja yang sifatnya, kata kerja pasif ini masih salah ya. Kata kerja pasif itu kata kerja di mana si subjek dikenai tindakan. Itu kata kerja pasif. Contohnya, kalau membaca jadi dibaca, kemudian melempar jadi dilempar. Itu kata kerja pasif ya. Menggunakan imbuhan di. Kalau kata kerja tindakan menggunakan imbuhan mem, kemudian ber, dan lain sebagainya. Itu kata kerja pasif. Dikenai, jadi si subjek dikenai tindakan, misalnya dikejar, dilempar, kemudian dirawat, dipelihara. Itu kata kerja pasif. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental itu terkait dengan kegiatan yang berupa hasil pemikiran dan melibatkan perasaan. Jadi, melibatkan pikiran dan perasaan. Contohnya, memahami, menyetujui, mencintai, menginspirasi, dan lain sebagainya. Jadi, kaitannya dengan pemikiran dan perasaan. Menyayangi, kemudian menyetujui, memahami, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang kaitannya dengan urutan waktu. Contohnya ada sebelum, kemudian sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Dan masih banyak lagi ya. Jadi, kaidah kebahasaannya ada 6. Yang pertama tadi menggunakan pronomina atau kata ganti, kata kerja tindakan, kata kerja pasif, kata kerja mental, kata adjektiva, kemudian kata sambung. Itu adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Baiklah, itu 2 materi yang kalian pelajari hari ini terkait dengan pola penyajian dari karakter unggul tokoh, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Untuk kesehatan kalinya, Ibu selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan kalian. Silakan kalian semangat untuk belajar karena kalian harus tetap melanjutkan pendidikan kalian walaupun di masa seperti ini. Ada sebuah pesan dari Bapak B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Baiklah, jadi tetap berusaha apapun keadaan kalian, walaupun orang lain mengatakan kalian itu tidak pintar, jangan putus asa. Karena keberhasilan itu bukan hanya untuk orang pintar, tapi untuk orang yang mau berusaha. Sekian Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.